Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sobat Mak Sanda yang kami hormati, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini Allah masih melimpahkan rahmat kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk insan-insan yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat Mak Sanda yang kami hormati, di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, salah satu di antaranya yang perlu kita miliki ialah nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa bangun dengan enak, kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari kita, kita bisa belajar, kita bisa bekerja ke tempat pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu, Sobat Mak Sanda TV, mari nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita ini kita syukuri setiap hari dan setiap waktu. Sobat Mak Sanda, tentu nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, kita berharap semoga nikmat tersebut mendatangkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita tidak kita beringi dengan keinginan kita untuk diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mustahil bisa jadi kita termasuk orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada diri kita masing-masing, mari kita laksanakan, kita jalani nikmat kesehatan tersebut untuk hal-hal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun pagi, maka awalilah pekerjaan kita, aktivitas kita di dalam keseharian dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari itu kita masih diberikan nikmat kehidupan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Setelah itu, mari kita bergerak untuk berwuduk dan melaksanakan salat. Apakah dimulai dulu dari salat sunat di waktu malam, atau kita laksanakan salat yang sifatnya wajib seperti salat subuh. Dan begitu juga ada di waktu siang kita laksanakan salat zuhur, di waktu sore kita laksanakan salat asar, dan juga kita lanjutkan dengan salat maghrib, dan di waktu malam kita laksanakan dengan salat isya. Itu yang pertama. Berikutnya, ketika di bulan Ramadan kesehatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, maka laksanakanlah kesehatan tersebut, laksanakanlah ibadah puasa Ramadan 1 bulan penuh. Apakah nanti di bulan Ramadan tersebut apakah nanti di bulan Ramadan tersebut harinya 29 hari atau 30 hari? Tentu nikmat kesehatan itu kita laksanakan dengan melaksanakan ibadah puasa full 1 bulan penuh. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dan juga tidak sampai di situ, ketika waktu malam tentu kita laksanakan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Intinya, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita prioritaskan untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir hadis tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kita berharap
diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir bulan Ramadan ada kewajiban kita lagi, yaitu melaksanakan zakat fitrah. Maka marilah kita tunaikan zakat fitrah tersebut kepada asnaf yang 8 yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita keluarkan dengan zakat malnya. Dan begitu juga ketika nikmat kesihatan dan Allah berikan rezeki kepada kita, mari kita prioritaskan diri kita untuk menjemput panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji dengan didahului dengan mendaftar ibadah haji. Sobat Mak Sanda yang budiman, kita lihat ketika nikmat kesihatan tersebut tidak dibarengi dengan niat untuk menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kuat, kekar, tapi ketika bulan Ramadan dia tidak laksanakan puasa Ramadan. Katanya dia kuat. Ada lagi orang yang kaya raya, memiliki harta yang berlimpah ruah, tetapi dia tidak mendaftarkan dirinya sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, jangan sampai nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita tidak kita tunaikan, tidak kita arahkan kepada hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Mak Sanda TV yang kita hormati, mari sekali lagi kita di dalam kehidupan ini Allah berikan nikmat kesihatan kepada kita, mari kita syukuri dan mari kita laksanakan nikmat kesihatan tersebut, kita raih reda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Fajr, Allah mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap kita ini adalah orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita jemput reda Allah tersebut dengan melaksanakan berbagai aktivitas yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Mungkin pada kesempatan kali ini itu yang bisa kita sampaikan ke hadapan Sobat Mak Sanda TV, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi di periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.